Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Saputri dengan NIM 24338075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elvina Rahab dengan NIM 24338007. Baiklah, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan hubungan Google dengan machine learning. Jadi Google Colab atau Google Collabority adalah platform notebook berbasis Cloud yang disediakan oleh Google. Dengan Colab, kamu bisa menulis dan menjalankan kode Python langsung di browser tanpa perlu instalasi software di laptop atau PC. Jadi hubungan Google Colab dengan machine learning ini yang pertama adalah menyediakan GPU atau TPU gratis. Yang kedua adalah mendukung library machine learning lengkap. Yang ketiga adalah ideal untuk training, testing dan prototype model. Sedangkan keuntungan dan kelebihan Google Colab ini yang pertama adalah gratis, yang kedua tidak perlu install Python atau library, yang ketiga bisa menjalankan kode Python tingkat tinggi dan juga mendukung penggunaan dataset besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nafiandini dengan NIM 24338081. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya membuat ngetek videonya di dalam bus karena saya baru pulang dari Malang ke Padang karena saya siap mengikuti lomba di Malang. Jadi di sini saya berperan sebagai audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Saputri. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Google Colab yang berguna untuk menjalankan kode Python tanpa perlu menginstal aplikasinya langsung dengan bermodalkan internet. Yang pertama kita masuk ke dalam Google atau perambahan, kita ketik Google Colab, lalu masuk New Notebook. New Notebook ini, lalu di dalam itu nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Di sini file kita sendiri, ya, yang perlu kita lakukan cuman melakukan login ke Google Colab ini yang nanti filenya bisa diupload di sini dan dijalankan di sini sekaligus untuk menyimpan hasil codingan kita di drive kita langsung. Contohnya, kita ingin melihat grafik dari penjualan bulanan. Seperti kode ini kita salin lalu kita untuk menjalankan hasilnya run-nya kita tinggal tombol ini dan nanti akan keluar grafik dari penjualan. Nah, ini contohnya grafik penjualan selama 6 bulan. Contoh lainnya, ini contoh untuk klasifikasi mengenali jenis buah dalam machine learning untuk kategori atau kelas. Di sini kita lihat hasilnya. Karena cuma satu hijau. Ini contoh data buah yaitu jeruk dengan apel. Dilihat di sini ada tabelnya. Nanti hasil kodenya akan seperti ini. Contoh lainnya, tinggal ini aja. Kita cobakan kode lain.
Em, karena tadi yang error ini, karena aplikasi ini memiliki Gemini, jadi kita bisa melakukan perbaikan terhadap yang error tadi, dan setelah dilakukan perbaikan, hasilnya menjadi seperti ini. Ini ada. Nah, jadi selanjutnya kita mulai dari membuka Google Colab. Lalu di sini kita sudah mendapatkan data dari yang telah di-share oleh Ibu. Lalu kita copy. Selanjutnya kita untuk menambahkan data tersebut kita pilih plus kode di atas. Kita masukin datanya lalu kita running. Kita tunggu hasilnya. Nah, pada layar kita mendapatkan hasil yaitu gambar seseorang sedang memegang kamera atau memotret. Selanjutnya kita tambahkan kode. Kita salin data selanjutnya untuk kita masukkan ke Google Colab tersebut. Kita copy. Kita tambahkan ke Google Colab lalu kita running-kan. Nah, hasilnya di sini kita sudah mendapatkan 3 gambar, yaitu yang pertama ada original, lebih terang dan kontras tinggi. Yang awalnya image-nya itu 1,5, kita bisa mengotak-atiknya seperti yang di layar, yang itu saya ganti menjadi 1,15. Di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu gambar yang tengah lebih berbeda dari gambar yang keduanya. Selanjutnya kita tambahkan data yang berikutnya. Kita tambahkan kode, kita tambahkan datanya, lalu kita running-kan. Nah, hasilnya di sini adalah gambar kompresinya adalah K sama dengan 50. Bagaimana jika K itu kita ganti menjadi 70, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Kita running-kan kembali. Nah, di sini kita mendapatkan gambar kompresi sama dengan K sama dengan 70. Jika 70 kita otak-atik lagi menjadi misalnya adalah 25. Nah, kita bisa melihat lebih jelas bahwa kompresinya itu blur atau tidak jelas. Selanjutnya kita otak-atik lagi, K-nya ada 80. Nah, kita bisa melihat dari layar bahwa gambar kompresinya K80 terlihat lebih jelas. Tips selanjutnya adalah matrix. Kita salin. Kemudian kita kembali ke Google Colab. Kita tambahkan kode, lalu kita tambahkan datanya, kemudian kita running-kan kembali. Sudah dapat. Kemudian kita ambil data selanjutnya, yaitu normalisasi data terlebih dahulu. Ini opsional tapi lebih baik. Kita copy, kita tambahkan kode baru, lalu kita running-kan. Memberitahu pada bagian mana yang error. Nah, di sini Gemini membantu untuk menyelesaikan pada bagian mana yang error.
Ini kita minta tolong pada Gemini dan sedang dalam proses. Nah, ya, yang warna merah adalah yang error, dan warna hijau sudah diperbaiki oleh Gemini. Di sini kita diberitahu pada Gemini pada bagian mana yang errornya. Kita masuk ke data selanjutnya, kita copy, lalu kita tambahkan kode, kita masukkan data yang sudah ada, lalu kita runkan kembali. Nah, di sini juga terjadi error, maka langkah selanjutnya atau langkah berikutnya kita tolong ke Gemini untuk mencari yang error dan memperbaiki bagian error tersebut. Di sini kita sudah diberitahu pada Gemini di bagian mana yang error, dan bagian ini sedang diproses. Dan selesai. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang hubungan Google Colab dengan machine learning.